Icon Podcast. Oke, jadi di sebelah saya sudah ada tamu spesial dari Bapak Guru tercinta kami, yaitu Pak Axel Herdi. Assalamualaikum Pak Axel. Waalaikumsalam Mbak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik. Sampai sendiri gimana? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Pak. Alhamdulillah. Ini pertama kali banget aku bisa bikin podcast bareng Pak Axel. Oh iya? Iya Pak. Oke. Suatu kehormatan juga saya bisa diajak buat bikin podcast dengan tim Islamicon. Dan saya juga senang bisa mengisi podcast ini dengan Mbak Erlinda. Iya Pak. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, Bapak tahu nggak yang lagi viral atau on trending sekarang di medsos? Tentang apa itu Mbak ya? Tentang katanya itu bullying, seorang murid ngebully gurunya sendiri. Tentang murid ngebully gurunya sendiri? Iya. Itu kronologinya gimana sih Mbak? Boleh sampean ceritain? Oke, jadi ceritanya itu katanya ada seorang murid yang benci sama gurunya dan dia itu jahil nyembunyiin kunci sepeda motor gurunya. Oke, jadi si murid itu nyembunyiin kuncinya gurunya. Dan itu Iya. karena apa Mbak? Kok dia bisa sampai sejahil itu? Karena katanya sih Pak ya, itu dia benci sama guru itu dan dia jahil. Oke, sebenarnya kalau misalnya dari kasus itu tadi juga nggak dibenerin juga ya kalau misalnya kita ngelakuin bullying, karena yang namanya bullying juga nggak ada dampak positifnya, karena memang bullying sendiri itu tujuannya buat ngejatuhin mental si korbannya, sebenarnya kayak gitu sih Mbak. Nah, iya Pak. Terus bagi Pak Axel dampak yang terjadi dalam bullying itu gimana sih Pak? Oke, jadi dari perilaku bullying itu ada beberapa dampak sebenarnya. Jadi yang pertama dampaknya ke korbannya itu dia bisa trauma, terus dia juga bisa depresi, dia bakal ngerasa nggak percaya diri, ataupun yang paling ekstrim di titik-titik tertentu dia bisa sampai ingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa kalau dia hidup itu sudah tidak ada gunanya, dan dia ngerasa kalau dia udah nggak ada kelebihan lagi dan dia nggak ada kemampuan lagi buat melanjutkan hidup kayak gitu. Ya bahaya banget gak sih Pak itu? Ya, itu bullying memang perilaku yang sangat bahaya ya. Jadi sebenarnya kita juga udah mengupayakan buat tindakan pencegahan bullying dan juga waktu ada bullying itu sendiri. Jadi preventif sama represifnya kayak gitu Mbak. Oke, Pak Axel ada pengalaman bullying di sekolah Bapak waktu itu? Oke, jadi waktu dulu aku SMA itu juga ada pengalaman bullying, tapi bukan aku Mbak ya. Soalnya ini terjadi ke temanku. Jadi dia ini punya aroma badan yang kurang sedap. Jadi dia itu dibully sama teman-teman karena dia memiliki bau yang kurang sedap itu tadi. Jadi awalnya teman-teman itu kan nggak tahu nih kalau misalnya si anak ini punya aroma yang kurang sedap ini. Tapi lama-lama teman-temanku sadar kalau misalnya bau nggak enak ini tadi datang dari si anak ini tadi. Jadi mereka membuli dia. Jadi dia itu kan rumahnya di daerah Gresik Utara Mbak ya. Waktu dia di SMA itu dia juga ngekos. Nah, jadi teman-temanku cuman awalnya itu mereka cuman membuli secara verbal. Jadi dia kayak dikata-katain kayak kamu mandio kayak kalau kayak gitu, parfumano kayak gitu. Dan yang paling parah, waktu dia di kamar kosnya itu dikasih tulisan di depan kamar kosnya itu, di depan pintunya. Kalau misalnya di tulisan itu berbunyi kayak gini, mandio, baumu itu gak enak kayak gitu. Jadi si korban ini trauma Mbak. Jadi dia yang awalnya dia dulu awal SMA itu dia mudah buat bergaul sama teman-temannya, setelah perilaku bullying itu tadi, jadi dia minder buat
kumpul sama anak-anak, dia milih sendiri, soalnya dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri dan juga dia trauma kalau misalnya dia mungkin habis olahraga ataupun mungkin lagi berkeringat banyak terus aroma nggak sedap itu muncul lagi, dia itu nggak percaya diri buat ketemu sama teman-temannya kayak gitu sih Mbak. Terus bagaimana Bapak menangani bullying tersebut? Oke, jadi ada preventif sama represifnya. Jadi yang preventifnya kan pencegahan nih. Jadi kita mungkin kedepannya bakal ngelaksanain sosialisasi tentang apa itu bullying, dampak bullying, mungkin jenis-jenis bullying juga, dan mungkin faktor yang memicu perilaku bullying itu. Dan yang represifnya mungkin kita akan menghukum, memberi sanksi anak yang melakukan bullying itu tadi. Karena memang pada dasarnya bullying itu kan seperti suatu penyakit Mbak ya. Iya. Karena dia itu kalau misalnya dibiarkan perilakunya bakal menyebar. Jadi mungkin awalnya hanya satu anak ini yang ngelakuin bullying ke temennya. Tapi kalau misalnya ya betul. Jadi yang lainnya mungkin bakal ngikut nih. Soalnya mereka dapat omongan dari si pelaku ini tadi. Jadi mereka ikut-ikutan buat bullying ke temennya ini kayak gitu. Sampai sendiri mungkin pernah melihat bullying atau? Pernah Pak, saya sendiri yang mengalami. Oke, boleh sampai ceritakan itu Mbak. Oke, jadi ceritanya gini Pak, saya kan punya kesendirian, kayak maksudnya punya kelebihan kesendirian sih Pak. Saya punya bulu mata yang lentik. Nah itu sering dibilang sama teman-teman saya tuh kalau sekolah itu mesti pakai make up Pak. Oh selalu kayak gitu? Iya, sering dikira pakai maskara lah, bulu mata palsu. Padahal enggak. Oke, berarti awalnya teman sampean itu bisa ngebully sampean itu gimana sih Mbak awalnya? Kayak mungkin awalnya dari satu orang yang nyebarkan isu ke teman-temannya atau mungkin langsung semuanya? Awalnya sih satu orang jadi perbincangan banyak orang. Jadi dia ngomong ke teman yang lain. Oke, itu ngebully sampean itu apa hanya dengan omongan atau mungkin bahkan sampai kontak fisik ataupun kayak gimana itu Mbak? Kalau kontak fisik sih enggak ya Pak, cuman dari segi omongan aja. Dari segi omongan mungkin juga sampai ke sosial media sampean mungkin dengan komentar-komentar negatif ataupun direct message yang negatif mungkin? Enggak. Oh enggak, cuman sebatas verbal tadi. Iya. Oke, dan apa sampean bisa buat ngelewatin bullying tadi itu gimana sih Mbak caranya Mbak? Ya saya anggap kayak omongan biasa aja. Saya enggak menggagas omongannya teman-teman saya. Oke, jadi sampean ini tipikal kalau misalnya di bullying itu tipikal yang bodo amat, cuek. Oke. Oke Mbak. Saya nggak mau ambil ribet aja sih Pak. Ya itu kalau misalnya cuek ataupun bodo amat ke omongan orang lain itu juga bisa jadi salah satu cara menghadapi bullying sebenarnya Mbak. Nah iya. Oh ya Pak, menurut Bapak setuju atau enggak kalau di sekolah ini tuh menjalankan sesi curhat untuk guru BK? Kalau setuju alasannya apa, kalau enggak apa? Oke, karena aku guru BK-nya, khususnya kelas 10. Jadi aku sangat setuju kalau misalnya emang ada sesi konseling atau curhat tadi dengan guru BK. Karena aku ngerasa kalau misalnya siswa-siswi SMK Islamikon, kalau yang dari sepengetahuanku dan selama aku di sini itu mereka itu nggak punya tempat buat cerita, nggak punya wadah buat cerita. Jadi mereka kalau ada masalah itu selalu dipendam sendiri. Nah, kalau misalnya orang terus dia mendem ceritanya sendiri, lama-lama kan juga bakal jadi berat ya Mbak ya. Ya, jadi beban tersendiri. Jadi mungkin dengan bisa konseling atau curhat ke tim BK itu diharapkan siswa-siswi SMK Islamikon bakal lebih mudah dan juga lebih terbuka dan juga lebih
nggak terbebani dengan permasalahan dalam hidupnya kayak gitu sih Mbak. Kalau misalnya menurut sampai sendiri kayak gimana? Kalau misalnya tim BK SMK Islamikon membuka sesi konseling atau curhat dengan guru BK-nya? Saya setuju banget sih Pak. Soalnya kan anak seumuran saya lagi butuhnya tempat sandaran untuk bercerita, Oke. butuh rumah untuk bercerita. Oke, ya itu juga bisa, dan juga kan terkadang kalau seumuran sampean gini kan mungkin dia lagi bingung buat nyari jati diri kan gitu Mbak ya. Iya, Jadi dia bingung kayak kemampuanku apa, habis itu minatku di mana, mungkin bakatku kayak gimana, atau mungkin aku ini tipikal orang yang kayak gimana sih. Terus kalau misalnya buat yang kelas 12 khususnya itu mungkin dia lagi bingung mau lanjut kerja karir atau lanjut pendidikan di perkuliahan kayak gitu sih Mbak. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya siswa-siswi SMK Islamikon melakukan konseling atau curhat dengan guru BK-nya biar kami tim BK bisa membantu kalian untuk melaksanakan akademik dan mungkin non akademik, dan juga buat meningkatkan prestasi kalian kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Axel atas waktunya. Mungkin di episode selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Oke, sama-sama Mbak Erlinda, dan saya senang banget bisa diajak podcast dengan tim SMK Islamikon, dan saya tunggu buat episode selanjutnya. Iya Pak. Oke teman-teman, pantau terus channel YouTube SMK Islamikon untuk menyaksikan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you so much.